nama saya Rahmayani. Saya akan mempresentasikan tentang penyebab pengangguran di Indonesia. Sebelum kita membahas tentang apa penyebab pengangguran di Indonesia, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan pengangguran. Pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja yang telah berusaha mencari pekerjaan tetapi tidak memperolehnya. Hal apa saja yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di Indonesia? Yang pertama adalah ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan pekerjaan. Adanya persaingan di antara fresh graduate maupun yang sudah berpengalaman membuat fenomena baru bahwa ketidakseimbangan tersebut telah terjadi. Mahasiswa dan lulusan magister pun semakin sulit untuk memiliki pekerjaan karena pekerjaan yang tersedia tidak diiringi dengan kemampuan dari para individu tersebut. Cadangan penduduk di Indonesia juga dapat menjadi salah satu faktor pemicu utama terjadinya pengangguran. Hal ini menyebabkan banyaknya lulusan muda yang menganggur untuk menunggu pekerjaan. Yang kedua adalah kemajuan teknologi. Memang kemajuan teknologi merupakan suatu kebanggaan karena tenaga manusia pasti akan lebih mudah dan cepat. Namun di sisi lain, ini merupakan hal yang meningkatkan pengangguran karena tenaga kerja manusia digantikan oleh tenaga mesin. Namun hal ini pun harus diwaspadai karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara pekerja yang telah digantikan posisinya oleh robot. Dengan alasan biayanya yang jauh lebih murah dan dengan kerja cepat dan akurat. Yang keempat adalah kurangnya pendidikan dan pengalaman. Kurangnya tingkatan pendidikan akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk menjadi sebagai tenaga kerja atau karyawan. Akibatnya, kebanyakan orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi biasanya hanya dapat menjadi buruh. Namun, jika pekerjaan kasar tidak ada dan tidak ada jiwa seorang pengusaha, maka seseorang akan menjadi pengangguran secara permanen. Selain itu, keterampilan juga penting untuk melatih kemampuan mereka untuk memasuki dunia kerja. Yang kelima adalah tingkat kemiskinan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa sebagian besar penganggur berasal dari orang-orang yang berada di bawah kemiskinan. Meskipun tingkat kemiskinan di Indonesia selalu ditangani secara serius maupun bertahap, kurangnya kemauan untuk keluar dari zona kemiskinan masih sangat minim. Selain itu, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau mengasah kembali keterampilan masih sangat kurang sehingga yang terjadi adalah masalah pengangguran. Yang keenam adalah adanya PHK. Biasanya sebuah perusahaan melakukan metode ini untuk menstabilkan sistem kerja, tetapi juga akan terjadi jika kontrak kerja telah berakhir atau karena adanya pengurangan tenaga kerja. Saat ini di Indonesia terjadi PHK besar-besaran, yaitu sebanyak 50.891 tenaga kerja di PHK dan 272.333 dirumahkan. Ini semua terjadi karena adanya pandemi COVID-19 atau Corona yang melanda hampir seluruh dunia. Akibatnya perusahaan-perusahaan ditutup dan juga karena kurangnya permintaan dan penawaran dari konsumen sehingga pendapatan perusahaan berkurang dan tidak mampu lagi memberikan gaji kepada karyawan-karyawannya. Yang ketujuh adalah tempat tinggal yang jauh. Kurangnya pemerataan lowongan kerja bisa menjadi penyebab adanya angka pengangguran di Indonesia. Daerah yang kurang berkembang dan domisili yang jauh dari lapangan pekerjaan menjadi penghambat bagi mereka untuk meraih cita-citanya. Keterbatasan biaya untuk mendapatkan peruntungan di luar daerah juga dapat menjadi masalah serius terkait dengan angka pengangguran di Indonesia. Maka dari itu, pemerataan lapangan kerja akan sangat perlu dilakukan. Yang kedelapan adalah pasar global. Penyebab pengangguran berikutnya adalah adanya persaingan di era global saat ini. Kemungkinan akan meningkatkan perusahaan asing yang didirikan, tetapi mereka cenderung memasukkan beberapa pekerja dari negara mereka daripada menggunakan tenaga kerja asli. Terciptanya keseimbangan antara pekerja asing dan pekerja asli merupakan hal yang harus dianggapi secara serius di Indonesia. Langkah dan peraturan yang sesuai harus perlu ditegakkan agar keseimbangan di lingkungan para pekerja dapat tercipta dengan baik. Kesembilan adalah kesulitan bertemu pencari kerja dengan lowongan pekerjaan. Kekosongan yang tersedia terkadang tidak diumumkan dengan baik. Beberapa orang yang potensial dapat mengisi lowongan pekerja tersebut terkadang kehilangan informasi tentang lowongan itu sendiri. Sebaliknya, para pencari kerja biasanya juga tidak cukup aktif untuk menggali informasi tentang lowongan kerja yang tersedia. Kesepuluh adalah tingginya harapan para pencari pekerja. Tingginya harapan sebagian besar perusahaan Indonesia yang tidak diikuti dengan peningkatan kemampuan dan keterampilan para pencari pekerja menyebabkan angka pengangguran di Indonesia.
Perusahaan selalu ingin mempekerjakan orang yang terampil dan memiliki kemampuan yang mereka butuhkan. Pelatihan dan pengembangan bagi para pencari kerja merupakan faktor yang sangat penting demi terciptanya keseimbangan antara dua faktor tersebut. Jadi, itulah 10 faktor penyebab terjadinya pengangguran di Indonesia. Semoga mudah dipahami. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.